Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memasuki praktikum ke-6 ya. Pertemuan ke-6 komputasi. Oke. Di dalam pertemuan ini kita akan aplikasikan konsep-konsep daripada yang ada di MATLAB, terutama F0 gitu ya. Jadi kita akan menggunakan ya konsep toolbox yaitu F0. Nanti aplikasinya yang pertama adalah terhadap perhitungan di flash drum ya. Di flash drum. Dan yang kedua adalah untuk menara destilasi. Oke, sebelum kita memasuki ke dalam aplikasi langsung ke dalam MATLAB gitu ya, kita alangkah terlebih dahulu gitu ya, lebih enak kita akan bahas konsep-konsepnya ya. Barangkali mungkin ya ada sedikit yang lupa atau mungkin belum begitu paham gitu ya di dalam konsep flash drum maupun menara destilasi. Untuk konsep flash drum maupun menara destilasi ini sebelumnya telah dipelajari gitu ya, ada di mata kuliah operasi pemisahan bertingkat ya, OPB, yang sedang diambil saat ini. Nah, untuk flash drum kita akan bahas yang pertama adalah untuk flash drum. Nah, apa nanti yang terkait ke dalam ke dalam perhitungan flash drum ya, dimana untuk flash drum sendiri nanti kasusnya adalah untuk pemisahan gitu ya, untuk pemisahan komponen yang memiliki perbedaan titik didih ya, perbedaan titik didih yang tinggi. Oke, misal contohnya apa nih yang memiliki perbedaan titik didih yang tinggi? Contohnya misal pemisahan HNO3 gitu ya. Ini adalah asam nitrat gitu ya, yang memiliki titik didih itu sekitar pada suhu 1 atm ya, sekitar 80-an ya, 86 derajat Celcius atau lupa ya, sekitar 180-an. Kemudian ada misal campurannya, komponennya ada asam sulfat gitu ya, yang memiliki titik didihnya sekitar ini tergantung kadarnya ya, tergantung asam sulfat berapa persen ya, tapi ini umumnya ya di atas 250 ya, 260 sampai 300-an gitu ya, lupa ini berapa derajat Celcius. Nah, antara HNO3 dan juga H2SO4 itu memiliki perbedaan titik didih yang tinggi, sehingga nanti alangkah lebih bagus kalau dipisahkan menggunakan flash drum. Karena ketika dipanaskan nanti satu senyawa itu fasenya sebagai uap. Berarti kan kalau ini dipanaskan, sebut saja misal suhu operasi itu ya, misal suhu operasinya 90 gitu ya, otomatis nanti kan HNO3 itu dia kan menguap semua ya, karena titik didihnya 86%, sehingga nanti mayoritas HNO3 itu sebagai fase uap. Sedangkan untuk asam sulfat sendiri itu mayoritas sebagai fase cair. Oke, karena ada yang satu uap, satu yang cair, sehingga mudah dipisahkan menggunakan flash drum gitu ya. Oke, itu salah satu contoh aplikasinya. Masih banyak campuran-campuran yang lain. Nah, apa nanti yang perlu kita ketahui daripada flash drum itu sendiri ya? Dalam perancangan kali ini yang akan kita desain itu bisa berupa suhu, bisa juga berupa tekanan ya. Nanti salah satu daripada itu. Nah, misal di sini ada tangki flash drum, ada cairan masuk gitu ya. Di dalam flash drum tersebut sebesar misal F gitu ya, misal dalam ya kilomol per jam, seperti itu.
dimana komposisi umpannya itu sebagai ZI, kita misalkan seperti itu. Jadi umpannya bisa memungkinkan itu pasti lebih dari satu ya, minimal tuh 2, kayak HNO3 sama H2SO4. Lebih dari 2 juga bisa ya. Nah, nanti dipisahkan di dalam flash drum dengan suhu operasi T gitu ya, dan tekanan P. Nah, ini nanti yang akan kita optimasi, yang akan kita cari menggunakan F0 gitu ya. Kemudian keluarannya yang atas itu berupa uap V gitu ya. Kita simbolkan V, vapor. Dimana untuk komposisi keluarnya ya kita anggap saja sebagai nanti fraksi uapnya adalah YI. Sedangkan untuk produk bawah, bottom product gitu ya. Nah, bottom produknya sebagai cairan liquid ya, simbolnya L gitu ya, liquid, dengan fraksinya sebagai XI. Oke. Jadi nanti apa saja yang rumus-rumus yang perlu kita ketahui dari persamaan ini gitu ya. Yang pertama, total fraksi itu sama dengan 1 gitu ya. Berarti nanti yang pertama gitu ya, untuk rumus terkait yang pertama bahwa nanti sigma ZI itu bisa Z1 ditambah Z2 sampai komponen yang ke N gitu ya. Hasilnya adalah 1. Persamaan pertama ini. Nah, persamaan kedua juga sama. Total fraksi uap itu 1. Berarti Y1 tambah Y2 ditambah sampai Y yang ke N itu 1. Nah, semuanya total fraksi itu 1 ya. Baik umpan, baik bottom product maupun upper product ya. Oke, kita telah memiliki fraksi-fraksi ya, dimana total dari fraksi itu baik umpan, hasil atas, hasil bawah itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian apa yang kita bisa dapatkan di sini ya? Di sini ada berhubungan dengan suhu dan juga tekanan. Dan juga ada komponen. Berarti nanti yang berhubungan adalah rumus Antoine. Oke. Antoine ini biasanya rumusnya ya itu dalam Len P1 rated ya, satuannya mmHg sama dengan ya A min B per C ditambah T dalam Kelvin. Oke. Jadi suhu operasi maupun tekanan operasi itu ya, tekanan murni dari masing-masing senyawa itu bisa ditentukan menggunakan rumus Antoine. Ini berlaku tidak hanya di flash drum tetapi juga di menara distilasi nantinya. Oke, nanti apa yang kita cari itu ya. Ini berarti persamaan keempat ya. Kita tuliskan persamaan keempat. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti untuk menghitung P gimana? Ya, tinggal dibalik gitu ya. Berarti nanti P sama dengan ya eksponen A min B dibagi C plus T. Ini dalam Kelvin suhunya. Persamaan 4 bisa juga dituliskan seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang terkait dengan ini adalah adanya neraca massa, di mana ada bahan masuk, ada yang keluar sebagai uap maupun sebagai cair. Berarti berikutnya ada neraca massa total. Neraca massa total ya. Berarti kan ada yang masuk gitu ya. Ada juga yang keluar, dikurang keluar. Karena steady state ya 0 gitu ya.
yang bereaksi nggak ada ya, karena ini proses pemisahan. Oke, yang masuk itu ada F, dikurang yang keluar apa? Yang keluar itu ada hasil atas vapor, hasil bawah liquid, sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah ruas, F sama dengan V plus L. Oke, ini adalah persamaan kelima. Nah, dari neraca massa total ini kita bisa mencari atau menghitung neraca massa komponen. Oke, berarti neraca massa komponen didapat dari neraca massa total dikali dengan fraksi masing-masing. Berarti nanti F dikali fraksinya adalah ZI, ya, sama dengan V dikali YI, ya. Terus apa tuh? Ditambah L dikali XI. Persamaan ke 6. Oke, seperti ini. Nah, dari persamaan 6 nanti kita bisa membuat suatu penyederhanaan ya. Nah, sebelumnya apa juga yang terkait dengan ini? Yang terkait dengan ini adalah kesetimbangan. Kesetimbangan tentang apa ya? Kesetimbangan tentang uap dan cair. Nah, kesetimbangan uap dan cair ini apa rumusnya gitu ya? Itu kesetimbangan K gitu ya. Sama dengan apa? Nilai K. Nilai K adalah YI gitu ya. YI dibagi XI. Nah, ini K-nya kita sebut sebagai KI. KI sama dengan YI bagi XI gitu ya. Nah, YI itu apa gitu ya? YI dibagi XI, atau bisa juga ya biasanya disebutkan sebagai nilai P-nya gitu ya. Nilai tekanan uap murninya berarti P saturated ya, P0 dibagi tekanan total. Oke, P0 per P. Ini juga bisa disebutkan seperti ini. Ini berarti persamaan ke-7. Oke ya. Nah, ini tinggal kalau kita ingin menyederhanakan persamaan 6 ya. Persamaan 6. Nah, jadi nanti akan menjadi seperti apa gitu ya. Nah, kan diinginkan dalam flash drum ya. Dalam flash drum yang ingin kita cari adalah desain suhu. Berarti kalau kita ingin mendesain suhu, tekanan diketahui. Nah, kemudian nanti bisa dicari komposisi. Dapat dicari komposisi. Dan yang kedua adalah kita bisa mendesain apa gitu ya. Yang kita bisa desain ya tekanan ya, tekanan. Nah, kalau kita desain tekanan berarti apa nanti? Kalau kita desain tekanan berarti suhunya diketahui. Ya, bisa salah satu ya, bisa opsi 1 atau opsi yang kedua. Berarti nanti dapat masing-masing juga di endingnya nanti kita bisa mencari gitu ya. Bisa mencari komposisinya. Nah, berarti nanti endingnya mencari komposisi. Komposisi bisa berupa fraksi uap YI, bisa juga fraksi cair XI. Nah, berarti YI dan XI. Nah, ZI-nya gimana? ZI-nya diketahui di soal, kan ada umpannya gitu ya. Nah, bagaimana kok cara kita mendesain suhu gitu ya? Suhu didesain supaya dapat komposisi. Gimana tekanan didesain supaya dapat komposisi. Nah, makanya kita memerlukan suatu hubungan itu ya nanti supaya didapatkan komposisi. Kan tadi diketahui bahwa komposisi sigma XI itu kan 1. Dan komposisi yang fraksi uap
sigma yi sama dengan 1. Nah, kita kurangkan deh sigma yi dikurang sigma xi. Berarti berapa? 0 kan? 0. Nah, ini persamaan ke 8. Nah, inilah yang akan kita cari di MATLAB nanti. Hasil pengurangan itu sama dengan 0, maka ini dapat diaplikasikan buat apa? Aplikasinya di MATLAB adalah sebagai F0. Nah, kenapa F0? Karena F0 mengoptimasi suatu variabel di mana nanti hasil akhirnya fungsinya itu sama dengan 0. Berarti ini fungsi, nanti fungsi gitu ya. Misal F yang kita desain bisa suhu gitu ya, atau tekanan, itu sama dengan sigma yi min sigma xi sama dengan 0. Inilah nanti aplikasinya di MATLAB. Nah, aplikasinya adalah sigma yi dikurang sigma xi sama dengan 0. Terus sigma yi itu apa, sigma xi itu apa di MATLAB gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan penjabaran gitu ya. Penjabaran sigma xi itu apa, sigma yi itu apa. Nah, kita lakukan penjabaran. Nah, untuk penjabaran di sini ini bersifat untuk pengetahuan aja ya. Nah, untuk di MATLAB-nya sendiri itu kalian nggak perlu detail mempelajari gimana cara penyederhanaan dari persamaan gitu ya menjadi bentuk baru gitu ya. Jadi dari persamaan, misal dari persamaan neraca massa komponen, nah bagaimana cara mendapat yi gitu ya. Nah, ini nggak perlu didalami lebih lanjut ya kalau untuk di MATLAB. Nah, karena untuk di soalnya sendiri kita sudah beritahu ya, kita sudah kasih tahu bahwa nanti rumusnya itu adalah ini gitu ya. Nah, ini ya sebagai untuk penjabaran saja gitu ya. Ini boleh di skip videonya untuk penjabaran ini sampai ke bagian yang mendapatkan hasil akhirnya saja. Oke, seperti itu. Oke, untuk penjabarannya itu kita dapatkan penjabaran dari neraca massa komponen dan neraca massa total. Oke, tadi kan diketahui bahwa F kali ZI gitu ya sama dengan V, ini uap dikali fraksi uapnya ditambah hasil bawah dikali dengan fraksinya. Nah, untuk menyederhanakan ini F atau L itu kan di soal nggak diketahui. F dan L di soal nggak diketahui. Terus bagaimana? Nah, karena F dan L nggak diketahui, salah satu variabel di sini harus kita definisikan sebagai F atau umpan. Nah, kira-kira bagaimana caranya gitu ya? Cara mendefinisikan gitu ya. Cara mendefinisikan dari NM total gitu ya. Bahwa di NM total itu F sama dengan itu ya V ditambah L. Nah, kalau L nanti L apa itu ya? L sama dengan apa itu? F min V ya, F min V. Nah, kita tinggal ganti aja L sama dengan F min V ini kita substitusikan ke neraca massa komponen. Oke, sehingga nanti kalau disederhanakan ya F kali ZI gitu ya sama dengan VYI ditambah L-nya menjadi F dikurang V XI. Nah, tinggal dikaliin aja, dijabarin FZI sama dengan V kali YI gitu ya ditambah FXI dikurang V kali XI. Nah, yang F sama F, V sama V. Oke, F kita taruh ruas kiri, F kali ZI
Terus yang ini pindah jadi min ya, min F kali XI gitu ya. Atau enggak kan ingin gini saja ya, kan yang ingin kita cari adalah XI sama dengan itu ya, XI sama dengan. Berarti kalau enggak kita buat seperti ini aja biar lebih enak. Kita hapus. Nah, FZI tetap di kiri, VYI di sini pindah ruas saja ke kiri, berarti min V kali YI gitu ya, sama dengan F min V XI. Nah, seperti ini. Otomatis kan kita bisa mendapatkan nilainya nanti ya. Nah, ini kan jadi F min V. Ya, nah oke, ini nanti dulu saja. Nah, berarti kalau XI apa itu? XI sama dengan F dikali ZI nanti dikurang V dikali YI itu kan. V dikali YI. Terus dibagi sama apa itu? Dibagi sama F min V. Nah, kita sederhanakan lagi dari sini. Sederhanainnya pakai apa? Pakai rumus K. K tadi apa? K itu kan rumusnya apa tadi? KYI per XI ya. K sama dengan YI dibagi XI. Kan seperti ini. Nah, kita bisa jabarkan di sini gitu ya. Nah, kita jabarkannya gimana? Oke, kita catat lagi ya. XI sama dengan F ZI dikurang V kali YI dibagi dengan F min V. Oke. Nah, tadi diketahui bahwa K itu adalah YI dibagi XI. Nah, kan seperti ini. KYI dibagi dengan XI. Berarti YI kalau kita jabarin gitu ya. Berarti YI gimana? YI sama dengan K dikali XI. Nah, kita masukin aja. Berarti nanti XI sama dengan F ZI dikurang V YI nya jadi K kali XI ya. Berarti V dikali K dikali XI dibagi dengan F dikurang V. Kemudian bagaimana cara menyederhanakan lagi? Di masing-masing ruas ya, masing-masing ruas kita bagikan gitu ya. Kita bagikan dengan apa namanya? Kita bagikan dengan oke, kita kali ya, sorry. Di sini ruas atas ruang atas kita kali dengan 1 per F. Yang ruas bawah juga sama. Yang ruas bawah kita kalikan dengan 1 per F. Loh, kok bisa nih dapat ide di masing-masing dikalikan dengan 1 per F bagi 1 per F gitu ya. Nah, karena 1 per F dibagi 1 per F ini tidak akan mengubah nilai. 1 per F bagi 1 per F kan hasilnya 1. Nah, sehingga ini bisa untuk membuat penyederhanaan di bagian pembilang dan penyebut. Oke, sehingga bagian atas, bagian yang ini dibagi F, yang bawah juga dibagi F. Nah, yang atas bila dibagi F tersisa ZI. F di sini hilang ya. Dikurang, berarti di sini tersisa apa? Tersisa V per F. Ya kan? Dikali K dikali XI. Benar kan? V per F kita kurungkan. Nah, kita kasih kurung. Dibagi apa? Dibagi dengan F. F dibagi F ya 1 ya. Dikurang V per F.
Nah, ini tinggal kita pindah-pindah ruas lagi gitu ya. Nah, silakan pindah-pindah ruas gitu ya. Misal XI sama dengan XI berarti nanti buka kurung 1 min V per F gitu ya. Ini kan pindah ke situ tuh. Sama dengan ZI gitu ya. ZI dikurang V per F K XI. Nah, XI ketemu sama XI gitu ya. Berarti nanti XI buka kurung 1 min V per F. Ini negatif jadi positif, pindah ruas jadi positif. K kali XI buka kurung V per F sama dengan ZI gitu ya. Nah ini sama-sama XI gitu ya. Karena udah sama-sama XI ya, ini bisa gitu ya, dikasih kurung, berarti nanti XI buka kurung apa? 1 min V per F ditambah gitu ya, ditambah K dikali V per F, tutup kurung sama dengan ZI. Nah kan itu dikelompokkan XI nya. Nah kalau udah di sini ada V per F tuh, V per F dikelompokkan, berarti XI buka kurung 1 min V per F dikeluarin. Di sini ada angka 1 ya. Atau enggak kita buat positif saja deh, positif di sini ya. Kita buat tanda positif plus itu. Nah, di sini ada negatif 1 ya. Biar enak yang positif dulu. Di sini ada negatif 1, di sini ada K. Berarti K negatif 1. Nah, kita buat berarti K baru negatif 1. Buka kurung V per F sama dengan ZI. Nah, ini pindah ruas, ini pindah ruas. Sehingga nanti XI sama dengan ZI gitu ya. Dibagi sama apa? Dibagi 1 plus nilai K apa namanya, K min 1 gitu ya, dikali V per F. Nah ini adalah persamaan yang kita pakai buat XI nya. Nah nanti kalian cukup nanti ya, kalau di dalam MATLAB cukup mengetahui bahwa diketahui persamaan XI sebagai berikut yang ini gitu ya, sehingga nggak perlu begitu mendalami untuk proses penyederhanaan dari persamaan utama menjadi bentuk seperti ini. Oke, tapi untuk lebih pemahaman dan untuk lebih mengetahui ya di sini dibuatkan videonya ya. Oke, jadi nanti pembahasannya tidak usah begitu detail ya untuk mempelajari yang di bagian sini ya. Yang terpenting nanti sudah tahu bahwa XI ini rumusnya. Nanti YI apa? Nah, YI kan rumusnya YI kan kali Oke. Nah, kalau YI sendiri kan rumusnya KI dikali dengan XI gitu ya. Nah, YI sama dengan nilai K-nya dikali dengan X-nya. YI kan nilai K-nya dikali dengan XI. Nah, kan seperti ini. Nah, XI-nya kan udah ada tuh. Berarti kita tinggal langsung masuk ke yang sigma YI dikurang sigma XI gitu ya. Berarti nanti sama dengan YI-nya ini dikurang ini gitu ya. Nah, sigma Y itu apa? Nanti kan sigma dari K kali XI dikurang sigma XI. Nah, berarti kan nanti sama aja dengan K-nya kita keluarin gitu ya. Nah, kalau K-nya dikeluarin gimana gitu ya.
Kalau K-nya dikeluarin ya berarti nanti ini ada K, ini variabel di depannya ada angka 1 ya. Nah, di sini kan ada angka 1, ditulis atau nggak ditulis ada angka 1. Berarti nanti sama aja kayak sigma gitu ya. Sigma dari apa? K-1 dari XI. Nah, XI-nya apa? XI-nya ini. Nih yang di atas ya, XI-nya kita substitusikan. Sehingga nanti hasil akhirnya sigma YI dikurang sigma XI sama dengan K-1 K sigma ya, sigma dari K-1 XI kita masukin nih, berarti ZI K-1 dikali ZI dibagi 1 plus K min 1 dikali V per F. Oke, ini ya sama dengan 0. Sama dengan 0. Inilah nanti aplikasi akhir daripada F0-nya. Ini adalah aplikasi di MATLAB. Nah, nanti rumus akhir di MATLAB adalah cukup ini yang digunakan. Nah, terus step by step cara perhitungannya bagaimana? Nah, ini yang paling penting adalah tentang algoritmanya. Jadi rumus ini sudah diketahui nanti ya. Kalau misal responsi atau apapun rumus ini sudah dikasih tahu. Kalau enggak ya itu ada di modul, silakan dibuka saja. Oke. Berarti nanti yang pertama ini kan diketahui. Yang diketahui apa? Diketahui F, umpan, komposisinya ZI, kemudian suhu, bisa suhu bisa tekanan ya, T atau P. Nah, ini bisa salah satu. Nah, nanti kalau sudah ada ini, di sini kan ZI sudah ada tuh. Nah, di sini ada K. Nah, berarti kita menghitung K. Supaya bisa menghitung K, kita hitung apa ya? Ya, kita hitung tekanan uap masing-masing P0. Ya, ini tekanan saturated pada suhu T. Pada suhu tertentu, suhunya suhu T. Nah, kalau misal ini kalau diketahui yang diketahui T. Kalau yang diketahuinya itu P, itu gimana? Berarti nanti hitung dulu. Hitung T. Nah, untuk ngitung ini pakai Antoine ya. Hitung P pada suhu T tadi pakai Antoine. Nah, kan udah ada tadi itu. Mana? Ini ya. Ini kan udah ada tuh P-nya. Nah, hitung T. Sorry, ini untuk hitung P0 pada suhu T. Nanti pakai Antoine. Ini kalau tadi diketahui suhunya. Kalau diketahui suhunya tinggal langsung ngitung P. Kalau yang diketahui itu tekanan, berarti nanti hitung T dulu. Hitung T dengan Antoine. Nah, hitung T dengan Antoine. Nah, baru dari kalau T-nya sudah ketemu, baru nanti hitung P0-nya. Itu. Ini kalau diketahui P-nya. Nah, untuk ngitung T apa? Kan ada nih rumus Antoine. Tuh, ini tinggal dipindah-pindah ruas ya. Kalau P0 gini, berarti kalau ngitung T gimana? Kalau dipindah ruas, T dalam Kelvin gitu ya. Itu gimana?
Berarti nanti ngitung T gitu ya. Kalau kita pindah-pindah ruas, nanti jadinya seperti apa? Nah, ini kalau dipindah ruas itu ya, nanti ln P0 gitu ya, dikali C plus T sama dengan A. Jadi nanti C plus T sama dengan A per ln P0. Ini sorry ya, ini A. Ini ada per B nya ini. Ln P0 gitu ya. Kalau enggak kita buat ln P0 nya kita pindah saja gitu ya. Berarti nanti kita buat saja B per C tambah T gitu ya. Nah, sama dengan A min ln P0. Oke, seperti itu. Berarti nanti B dibagi dengan A min ln P sama dengan C ditambah T. Berarti T apa gitu ya. Nah, ini T sama dengan B dibagi A min ln P 0 gitu ya. Hasilnya nanti dikurang C. Ini buat ngitung suhu T. Nah, kalian pakai rumus ini. Oke, seperti itu ya. Silakan ini dicatat aja. Kalian pakai rumus ini. Kalau yang diketahui itu adalah P. Nah, kalau udah apa? Kalau udah nanti yang ketiga hitung K. K kan rumusnya P dibagi P0. Kalau hitung K berarti tinggal ngitung sigmanya. V per F nanti diketahui di soal. V per F ini pasti diketahui gitu ya. Berarti tinggal hitung sigma YI min sigma XI dengan F0. Oke, jadi seperti ini untuk step-step cara menghitungnya menggunakan MATLAB. Oke, seperti itu ya untuk metodenya. Nah, untuk penjabarannya mungkin seperti itu saja mungkin. Ini nggak perlu detail dipelajari banget gitu ya, karena urutan-urutan dalam menyederhanakan persamaan seperti ini itu tidak masuk ya nanti di MATLAB. Yang penting adalah kita akan membuat aplikasinya dalam suatu program. Oke, seperti itu saja. Langsung saja kita coba untuk membuat MATLAB-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.